Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Mutakin? Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai umat muslim pastilah tidak asing dengan yang namanya dua kalimat syahadat. Kita yang terlahir sebagai muslim, mungkin sebagian dari kita pernah diazankan oleh ayah kita sewaktu lahir ke dunia. Sedangkan apabila seseorang ingin memeluk agama Islam sebagai agamanya, maka wajib hukumnya untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, marilah kita cari dulu apa sih artinya syahadat itu. Syahadat adalah pengakuan dan penyaksian dengan sebenarnya baik secara lahir maupun batin. Kalimat syahadat artinya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dua kalimat ini memiliki kedudukan yang sangat penting dalam ajaran Islam karena syahadat merupakan pintu gerbang masuk ke dalam agama Islam. Oleh karena itu, syarat utama bagi setiap muslim ialah mengucapkan kalimat ini. Mengakui bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Ta'ala, serta mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah utusannya yang diberi amanah untuk menyampaikan risalah kepada seluruh alam. Rasulullah SAW pernah bersabda, Islam dibangun di atas 5 pilar, syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah, menegakkan sholat, membayar zakat, haji dan puasa saat bulan Ramadan. Untuk menjadi seorang muslim, seorang manusia harus mengakui ar-rububiyah, al-uluhiyah dan ar-risalah tanpa terpisahkan. Sedangkan non-muslim, mereka hanya mengakui rububiyah Allah Ta'ala dan tidak mengakui uluhiyah serta risalahnya. Dapat dibayangkan bahwa perjuangan Rasulullah dalam menyebarkan agama Islam tidaklah mudah. Banyak masyarakat pada masa itu yang meragukan risalah dan kenabian yang dibawa oleh Rasulullah, tanpa terkecuali dari kalangan ahli kitab, baik Yahudi maupun Nasrani. Salah satu kisah yang pernah ada terkait dengan hal ini ialah ketika Rasulullah berurusan dengan seorang Yahudi bernama Zaid bin San'ah. Sebagian masyarakat mengenal Zaid tidak hanya sebagai pedagang, tapi juga ahli kitab. Dia pakar Taurat, sehingga amat sangat dihormati oleh kaum Yahudi di Madinah. Walaupun mengetahui kabar kenabian Rasulullah SAW sebagaimana dinubuatkan dalam Taurat dan Injil, Zaid enggan menyatakan Islam. Pernah suatu ketika Rasulullah berhutang kepada Zaid. Keduanya lantas menyepakati tenggat waktu pembayaran. Hari demi hari berlalu. Nabi SAW suatu waktu memimpin majelis ilmu di Masjid Nabawi. Masjid itu penuh sesak oleh para sahabat yang dengan penuh perhatian menyimak ceramah Rasulullah. Tiba-tiba datanglah Zaid bin San'ah melalui pintu masjid. Dia lantas meminta celah agar bisa sampai ke saf terdepan. Bukannya langsung duduk, Zaid yang sudah berada di saf terdepan justru berdiri tepat di belakang Rasulullah. Dia lalu menarik kain sorban Nabi yang melingkar di lehernya sehingga beliau seketika tercekik. Seluruh sahabat otomatis berdiri seperti hendak menyerang pria asing ini. Salah satunya Umar bin Khattab yang berada dekat sekali dengan Nabi SAW. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, izinkanlah saya untuk memenggal kepala orang ini." Umar menatap Zaid dengan wajah merah padam menahan murka. Lantas Nabi memberi isyarat dengan tangannya agar Umar dan seluruh hadirin tenang. Masih dalam keadaan tercekik, beliau lantas menoleh ke arah Zaid. "Wahai Yahudi, ada apa?" kata beliau tanpa mengungkapkan nama Zaid bin San'ah. "Kau berhutang padaku Muhammad, dan aku tahu kalian ini orang Quraisy yang sangat suka menunda-nunda pembayaran hutang. Bukankah belum tiba saatnya?" ujar Rasulullah lagi. "Saya tidak peduli, bayar hutangmu sekarang juga," seru Zaid sembari melepaskan sorban Nabi SAW. Maka Rasulullah berpaling kepada Umar dan berkata, "Wahai Umar,
ambilkanlah dari Baitul Mal sebanyak 20 syah, sekitar 40 kg kurma untuk membayar hutangku kepada Yahudi ini, dan tambahkanlah lagi 20 syah. Kemudian Umar bertanya, "Ya Rasulullah, 20 syah itu untuk membayar hutangmu, tapi untuk apa 20 syah lagi?" "Itu sebagai hukuman karena engkau telah menakut-nakuti dia," jawab Rasulullah SAW. Singkat cerita, Umar pun keluar dari masjid dan berjalan menuju Baitul Mal. Dia diikuti oleh Zaid di belakangnya. Sepanjang perjalanan, Umar mencoba menahan kemarahan. Bagaimana mungkin seorang Yahudi bisa dengan sombongnya mencekik Rasulullah SAW tepat di depan mukanya? Umar ingin betul melampiaskan kemarahannya kepada orang tersebut yang sedang berjalan di belakangnya itu. Bagaimanapun ketaatan Umar kepada Rasulullah jauh lebih besar. Sampailah Umar dan Zaid di Baitul Mal. Sahabat bergelar Al-Faruq itu lantas menyiapkan 2 karung, masing-masing akan diisi dengan 20 syah kurma. Karung pertama yang tuntas diisi lantas diberikannya kepada pria Yahudi itu, sementara Umar sedang mengisi karung kedua. Sang pencekik Nabi itu tiba-tiba mencegahnya. "Wahai Umar, tahanlah, jangan kau masukkan kurma itu ke karung." Umar tidak peduli. "Aku hanya melaksanakan perintah Rasulullah. Aku tidak ingin mendengarmu." "Wahai Umar, apakah kau tidak mengenal saya?" "Saya tidak peduli," jawab Umar dengan ketus. "Saya adalah Zaid bin San'ah." Mendengar namanya, Umar seketika terkejut. Kemudian berdiri menghadapnya dan berkata, "Apakah benar kau Zaid bin San'ah?" Zaid yang pendeta Yahudi, ahli Taurat, tanya Umar meyakinkan diri. "Benar, akulah Zaid bin San'ah," jawab si Yahudi dengan tenang. "Bukanlah kau tahu bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah?" tanya Umar lagi. "Benar, aku mengetahuinya, tapi coba engkau pikir wahai Umar, bagaimana mungkin aku nekat mencekik dirinya di depan kalian, umat Islam yang mengimaninya sebagai nabi, bahkan aku melakukannya seorang diri. Apakah engkau tidak berpikir aku sudah gila?" "Mengapa kau melakukannya?" tanya Umar. "Sebelum tadi aku datang ke masjid kalian, aku telah mendapati tanda-tanda kenabian pada diri Muhammad. Hampir seluruh tanda-tanda itu ada padanya. Hanya saja masih ada satu tanda yang belum tampak jelas bagiku, yakni bahwa kasih sayangnya mengalahkan rasa amarahnya. Maka dari itu, aku nekat melakukan hal tadi. Aku tahu bahwa hutang Muhammad belum jatuh tempo. Aku sengaja memancing emosi Muhammad dan kalian para sahabatnya. Aku sudah bertekad dengan mempertaruhkan nyawaku hanya untuk membuktikan kebenaran apakah tanda kenabian yang terakhir itu ada pada diri Muhammad. Ternyata benar bahwa kasih sayang beliau mengalahkan marahnya. Maka saksikanlah wahai Umar, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tegas Zaid bin San'ah di hadapan Umar, yang kemudian akhirnya dibawa menghadap Rasulullah.